Seluruh fans Garuda Auto kaget mendengarnya. Begini pernyataan takut pelatih Lebanon usai timnas Indonesia bantai habis Cina Taipei 6-0 tadi malam. Sontak pelatih Lebanon langsung putuskan undur diri dari international friendly match melawan Indonesia nanti. Benarkah ketakutan sampai gemetar begini? Simak videonya sampai selesai. Wah, benarkah ini? Mark Klok belak-belakan ngomong gini usai dirinya kembali ke timnas dan mencetak gol di laga perdananya melawan Cina Taipei tadi malam. Bocorkan Elkan akan dipanggil oleh Patrick Kluivert dan bermain melawan Lebanon, menggantikan Jordi Amat yang terkena kartu kuning. Validkah demikian? Begini kronologi mengejutkannya. Bisa makin memanas. Begini reaksi sekaligus pernyataan sombong fam Malaysia dan juga Madam Pang yang sindir keras cara bermain strategi baru 4-3-3 Patrick Kluivert. Sebut kurang efektif dan banyak peluang emas tidak dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Indonesia. Sampai ajak tanding melawan negara Malaysia dan Thailand. Apakah benar sampai segitunya? Yuk simak faktanya di sini. Pastikan kalian simak beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Geger. Panggung pembuktian timnas Indonesia bantai Taiwan 6-0, pelatih Lebanon ketakutan dan minta mundur ke FIFA. Timnas Indonesia menunjukkan dominasi mutlak dalam laga uji coba FIFA Matchday. Menghadapi Chinese Taipei Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, skuad Garuda berhasil berpesta gol dengan skor telak 6-0. Kemenangan ini bukan hanya soal skor, tetapi juga menjadi panggung pembuktian bagi kekuatan baru timnas Indonesia, termasuk debut yang mendebarkan bagi dua pemain naturalisasi baru, Emiliano Jonathans dan Mauro Zejustra. Kemenangan telak ini mengirimkan sinyal bahaya kepada calon lawan berikutnya, bahkan memicu rumor paling geger di kalangan penggemar sepak bola. Analisis pertandingan pesta gol yang menggemparkan sejak peluit pertama dibunyikan, timnas Indonesia langsung tancap gas. Lini serang yang dipimpin oleh Jordi Amat dan Mark Anthony Klok bermain sangat agresif dan terorganisir. Jordi Amat membuka keunggulan di menit kelima dengan sundulan keras, memanfaatkan umpan silang akurat dari Beckham Putra Nugraha yang menembus pertahanan lawan. Keunggulan semakin jauh setelah bek Taiwan Chao Ming-siu melakukan gol bunuh diri di menit ke-24 akibat tekanan tak henti dari para pemain Garuda. Pesta gol babak pertama berlanjut. Mark Anthony Klok berhasil mencetak gol di menit ke-34, gol pertamanya untuk timnas Indonesia sejak Desember 2022. Pesta gol babak pertama ditutup oleh gol Liano Reijnders pada menit ke-39, membawa Garuda unggul 4-0 saat turun minum, sebuah skor yang menunjukkan betapa dominannya mereka. Di babak kedua, timnas Indonesia tetap tampil ganas. Ramadan Sananta berhasil mencetak gol kelima di menit ke-58, disusul oleh gol dari Sandy Walsh yang baru masuk di babak kedua. Debut yang penuh harapan dan rumor geger, namun momen yang paling ditunggu adalah debut dua pemain naturalisasi baru. Mauro Zejustra, penyerang FC Volendam, masuk di menit ke-64. Zejustra langsung menunjukkan instingnya sebagai penyerang murni dengan pergerakan tanpa bola yang cerdas. Ia bahkan sempat mencetak gol, namun sayangnya dianulir wasit karena dianggap melanggar kiper lawan. Meskipun begitu, pergerakan dan penempatan posisinya menjanjikan. Sementara itu, Emiliano Jonathans, winger FC Utrecht, masuk di menit ke-80. Emiliano beberapa kali sukses melakukan penetrasi tajam ke kotak penalti lawan, menunjukkan kecepatan dan skill yang mumpuni.
Meski belum berhasil mencetak gol, kehadirannya di lapangan langsung memberikan ancaman nyata bagi pertahanan Taiwan. Kemenangan telak timnas Indonesia ini tidak hanya memukau publik tanah air, tetapi juga mengundang perhatian dari calon lawan selanjutnya, Lebanon. Kemenangan telak 6-0 ini memicu rumor yang membuat geger. Berhembus desas-desus bahwa pelatih Lebanon yang menyaksikan keganasan skuad Garuda merasa ketakutan dan bahkan dikabarkan telah mengajukan permohonan kepada FIFA untuk membatalkan pertandingan persahabatan melawan Indonesia. Tentu saja, rumor ini masih belum terkonfirmasi dan harus disikapi dengan bijak. Namun ini menunjukkan betapa besar dampak psikologis dari kemenangan telak ini. Kedatangan pemain-pemain baru yang memberikan kekuatan tambahan seperti Zijlstra dan Jonathans membuat timnas Indonesia kini menjadi tim yang semakin ditakuti di level Asia. Dengan kemenangan telak ini, timnas Indonesia kini menatap laga uji coba berikutnya melawan Lebanon. Pertandingan ini akan menjadi ujian yang lebih berat dan menjadi ajang pembuktian bahwa timnas Indonesia sudah siap untuk bersaing di level tertinggi. Menurut kalian, apakah penampilan Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans menjanjikan? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang rumor pelatih Lebanon yang ketakutan? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Panggung comeback sempurna, Mark Klok cetak gol dan pimpin lini tengah. Rumor panas, pernyataan Klok memicu kembalinya Elkan Bagot. Panggung sepak bola Indonesia kembali diwarnai oleh penampilan luar biasa dari Mark Klok. Gelandang andalan timnas Indonesia ini menandai momen comeback-nya dengan sempurna, mencetak gol dan tampil impresif di lini tengah dalam duel melawan Taiwan di FIFA Matchday. Kemenangan telak 6-0 atas Taiwan bukan hanya soal skor, itu adalah deklarasi bahwa Klok kembali sebagai dirigen orkestra Garuda. Setelah lama tidak menghiasi skuad timnas Indonesia, Klok menunjukkan kelasnya dan membuktikan mengapa ia tetap menjadi salah satu gelandang terbaik di tanah air. Analisis taktis Klok, sang maestro dan jantung permainan dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT. Pelatih Patrick Kluivert memutuskan untuk menurunkan Mark Klok sebagai gelandang di line-up utama. Kepercayaan ini dibayar tuntas oleh Klok dengan performa yang sangat dominan. Klok bergerak sebagai nyawa permainan Indonesia di lini tengah, menjadi jembatan antara lini belakang dan lini depan. Secara taktis, perannya sangat krusial. Klok tidak hanya memenangkan dua lini tengah, tetapi juga yang bertanggung jawab untuk mengatur tempo permainan. Ia dan Nathan Chu Aon membentuk duet double pivot yang sangat solid. Nathan memberikan kemampuan umpan jarak jauh dan pressing yang tinggi, sementara Klok memberikan ketenangan, visi, dan kendali bola. Peran ini memungkinkan para pemain menyerang seperti Egy Maulana Fikri, Elianur Ejders, dan Beckham Putra untuk bergerak lebih leluasa dan aktif menyerang tanpa khawatir lini tengah terlalu terekspos. Bukan hanya sekadar menjaga ritme permainan, Mark Klok juga sukses mencatatkan namanya di papan skor. Ia mencetak gol ketiga timnas Indonesia ke gawang Taiwan di menit ke-33, sebuah gol yang menunjukkan naluri serangnya yang tajam. Gol ini menjadi yang pertama bagi Klok untuk timnas Indonesia sejak Desember 2022. Menjadikan comeback-nya semakin berkesan dan menegaskan bahwa ia adalah pemimpin sejati di dalam maupun di luar lapangan. Rumor paling geger, pernyataan Klok tentang Elkan Bagot di tengah euforia kemenangan dan comeback-nya yang gemilang. Muncul rumor panas yang membuat penggemar heboh. Berhembus desas-desus bahwa Mark Klok memberikan pernyataan hebat soal kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia saat round 4 nanti. Menurut rumor, Klok secara pribadi telah menyatakan bahwa tim membutuhkan setiap kepingan puzzle yang tersedia dan Elkan Bagot adalah bagian yang tidak tergantikan.
Rumor ini menyebutkan bahwa Klok siap menyambut Elkan kembali ke tim dan melihatnya sebagai kunci untuk memperkuat lini pertahanan yang akan menghadapi serangan tim-tim raksasa Asia seperti Irak dan Arab Saudi di round 4. Klok sebagai salah satu pemimpin senior menggunakan pengaruhnya untuk menyerukan persatuan. Dikatakan, Klok menekankan bahwa di level kualifikasi Piala Dunia, ego pribadi harus dikesampingkan demi lambang Garuda di dada. Pernyataan dari seorang pemimpin sekelas Klok ini, jika benar, akan memberikan tekanan besar bagi Elkan Bagot dan PSSI untuk segera menyelesaikan masalah yang ada dan memastikan Bagot siap bertarung di round 4. Ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang kepemimpinan dan persatuan tim nasional. Tentu saja, rumor ini masih belum terkonfirmasi dan harus disikapi dengan bijak. Namun hal ini menunjukkan betapa besarnya harapan para pemain dan penggemar akan kembalinya Elkan Bagot ke skuad Garuda. Performa impresif Mark Klok menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia menjelang laga-laga krusial di masa depan. Kehadirannya kembali di lini tengah memberikan stabilitas dan kualitas yang sangat dibutuhkan. Dengan semakin matangnya skuad, timnas Indonesia kini terlihat lebih siap menghadapi tantangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Menurut kalian, seberapa penting kembalinya Mark Klok bagi kestabilan lini tengah timnas Indonesia? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang rumor pernyataan Klok soal Elkan Bagot? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Pesta statistik gila timnas Indonesia. Bantai Taiwan 6-0, Madam Pang dan FA Malaysia ketakutan. Timnas Indonesia menunjukkan kelasnya di pentas internasional dengan membantai Chinese Taipei Taiwan 6-0 dalam laga uji coba FIFA Matchday. Kemenangan ini bukan sekadar skor, tapi sebuah pernyataan dominasi yang tercermin dari catatan statistik luar biasa. Skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert tampil menekan sejak menit pertama hingga akhir, membuat lawan tak berkutik. Analisis statistik gila dominasi total dan akurasi maksimal dominasi timnas Indonesia atas Chinese Taipei bukan hanya terlihat di lapangan, tetapi juga tercatat dalam statistik yang sangat mencengangkan. Berikut adalah analisis mendalam dari data-data pertandingan yang menunjukkan betapa kuatnya skuad Garuda, penguasaan bola mutlak. Timnas Indonesia mengontrol penuh jalannya pertandingan dengan penguasaan bola hingga 69%. Angka ini menunjukkan bahwa Mark Klok dan kawan-kawan tidak hanya unggul dalam mencetak gol, tetapi juga mampu mendikte alur permainan. Chinese Taipei hanya diberi kesempatan menguasai bola sebesar 31%, membuat mereka kesulitan untuk membangun serangan atau bahkan keluar dari tekanan. Efisiensi tembakan yang mematikan dari total 23 tembakan yang dilepaskan timnas Indonesia, 5 diantaranya tepat sasaran dan berbuah gol. Ini mencerminkan akurasi tembakan yang mengesankan, menunjukkan bahwa setiap peluang yang diciptakan benar-benar dimaksimalkan. Ditambah 1 gol bunuh diri, efektivitas serangan Garuda patut diacungi jempol. Sementara itu, Chinese Taipei hanya bisa melepaskan 7 tembakan dengan 2 tembakan yang mengarah ke gawang. Penciptaan peluang melimpah, timnas Indonesia berhasil menciptakan 15 peluang emas. Angka ini menandakan bahwa kreativitas skuad Garuda sangat tinggi. Hal ini tak lepas dari peran para gelandang dan penyerang yang terus bergerak mencari ruang. Berbanding terbalik, Chinese Taipei hanya mampu mencatatkan 3 peluang dan tak ada satupun yang bisa mereka maksimalkan menjadi gol. Operan akurat dan konektivitas tinggi, dominasi penguasaan bola didukung oleh akurasi operan yang luar biasa. Dari 670 percobaan, 600 diantaranya berhasil sampai ke rekan setim, menghasilkan akurasi operan 89%. Ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik dan pemahaman taktik yang matang di antara para pemain. Rumor panas, Malaysia dan Thailand ketakutan.
Kemenangan telak dan dominasi statistik ini tak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga mengirimkan sinyal bahaya ke negara-negara tetangga. Muncul rumor panas yang menyebutkan bahwa Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM dan Madam Pang, manajer timnas Thailand, terpukau dan bahkan ketakutan melihat performa timnas Indonesia. Rumor ini menyebutkan bahwa keduanya tertarik untuk mengadakan pertandingan persahabatan melawan timnas Indonesia. Mereka melihat Indonesia sebagai lawan yang tangguh dan ideal untuk menguji kekuatan tim mereka. Tentu saja, rumor ini belum terkonfirmasi dan harus disikapi dengan bijak. Namun ini menunjukkan bahwa Indonesia kini mulai dipandang sebagai raksasa sepak bola di kawasan Asia Tenggara, bahkan Asia. Kemenangan ini adalah langkah besar bagi timnas Indonesia dalam mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia. Dengan performa yang solid dan statistik yang fantastis, skuad Garuda kini memiliki modal besar untuk menatap masa depan. Menurut kalian, apakah kemenangan ini akan memicu PSSI untuk mencari lawan uji coba yang lebih berat? Dan apakah rumor bahwa FAM Malaysia dan Madam Pang ingin tanding melawan Indonesia ini masuk akal? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Kuwait batal, timnas Indonesia resmi lawan Taiwan di FIFA Matchday September 2025. Kabar mengejutkan datang dari PSSI. Timnas Indonesia secara resmi mengumumkan lawan baru untuk FIFA Matchday September 2025. Setelah sebelumnya timnas Kuwait membatalkan agenda, PSSI bergerak cepat dengan menunjuk Chinese Taipei Taiwan sebagai lawan uji coba. Kepastian itu diumumkan PSSI melalui laman resmi mereka pada Rabu, 27 Agustus 2025. Perubahan ini menunjukkan respons cepat dari federasi untuk memastikan timnas tetap mendapatkan lawan tanding yang sepadan. Pengganti yang sebanding dan perubahan jadwal keputusan PSSI menunjuk Taiwan sebagai pengganti Kuwait disambut baik oleh para penggemar. Taiwan dianggap sebagai lawan yang sepadan dan dapat memberikan uji coba yang baik bagi skuad Garuda. Laga ini akan menjadi bagian penting dari persiapan timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak hanya perubahan lawan, jadwal pertandingan juga mengalami pergeseran. Berdasarkan pengumuman PSSI, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Taiwan pada 5 September 2025. Sementara itu, laga melawan Lebanon yang awalnya digelar pada 8 September 2025 kini diundur satu hari menjadi 9 September 2025. Kedua pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan menjadi kesempatan terakhir bagi pelatih Patrick Kluivert untuk mematangkan taktik sebelum menghadapi lawan yang lebih berat. Dilema penggemar, bentrok jadwal krusial perubahan jadwal laga melawan Lebanon menjadi 9 September 2025 menciptakan dilema baru bagi para penggemar. Sebab jadwal tersebut berbenturan dengan agenda penting Timnas Indonesia U-Strip 23 yang akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-Strip 23 di matchday pamungkas Grup J kualifikasi Piala Asia U-Strip 23 2026. Laga penentuan ini juga akan dilangsungkan pada hari yang sama. Situasi ini membuat penggemar bingung harus menyaksikan pertandingan yang mana. Di satu sisi, laga Timnas Indonesia Senior versus Lebanon akan menampilkan bintang-bintang naturalisasi seperti Jay Itzes dan Kevin Dix. Di sisi lain, pertandingan Timnas Indonesia U-Strip 23 versus Korea Selatan U-Strip 23 merupakan laga penentuan nasib skuad muda Garuda untuk lolos ke Piala Asia. Keduanya sama-sama penting dan tidak bisa dilewatkan. Informasi tiket dan harapan di depan mata bagi penonton yang sudah terlanjur membeli tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Kuwait. PSSI mempersilakan untuk mengajukan refund.
Proses pengajuan refund dapat dilakukan melalui tautan yang dikirimkan ke alamat email yang digunakan saat transaksi pembelian tiket. Namun, jika penonton memilih untuk tidak mengajukan refund, tiket tersebut akan tetap berlaku untuk pertandingan melawan Taiwan tanpa perlu langkah tambahan. Dengan lawan baru dan jadwal yang telah ditetapkan, Timnas Indonesia kini bisa fokus penuh pada persiapan. Dua laga uji coba ini sangat krusial sebagai pemanasan sebelum menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak. Menurut kalian, apakah Taiwan adalah lawan yang tepat untuk Timnas Indonesia? Dan jika jadwalnya bentrok, mana pertandingan yang akan kalian prioritaskan untuk ditonton? Timnas Indonesia Senior versus Lebanon atau Timnas Indonesia U-23 versus Korea Selatan U-23? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar.